Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas tentang Classroom of the Elite, atau lebih tepatnya sekarang gue bakal bahas Classroom of the Elite tahun kedua. Yang mau gue bahas adalah volume 2 dari Classroom of the Elite tahun kedua. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 2 Classroom of the Elite tahun kedua. Oh ya, video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Salah satu siswa baru yang ada di sekolah elit saat ini sedang berpikir. Siswa itu berpikir bahwa sekolah elit sangat membosankan. Semua pelajar ataupun kehidupannya terlalu mudah bagi siswa itu. Saat ini tujuan siswa itu hanya satu. Siswa itu dipenuhi kebencian oleh sosok dari Waitroom bernama Ayano Koji. Makanya saat ini siswa itu berada di sekolah elit. Jika Ayano Koji adalah angkatan keempat di Waitroom, siswa itu adalah angkatan kelima di Waitroom. Semua kerja keras yang siswa itu lakuin di Waitroom gak pernah dipuji dan selalu dibandingkan dengan Ayano Koji. Siswa itu sangat membenci Ayano Koji. Teman satu generasi bahkan mulai menganggap Ayano Koji sebagai seorang dewa. Siswa itu hanya bisa tertawa. Tujuan Waitroom adalah menciptakan orang nomor satu, tapi teman-temannya malah menyembah orang lain. Itu artinya mereka semua udah menyerah jadi nomor satu. Hanya siswa itu yang masih bertahan. Siswa itu sempat kepikiran bahwa sosok Ayano Koji hanyalah karangan fiktif untuk motivasi. Tapi suatu hari, siswa itu dibawa ke suatu ruangan dan dia melihat sosok Ayano Koji dari balik kaca. Siswa itu akhirnya tahu bahwa sosok Ayano Koji bukanlah karangan. Hingga akhirnya anak itu punya kesempatan untuk menghancurkan Ayano Koji. Setelah ujian di volume sebelumnya, kelompok Ayano Koji itu sangat ingin mengobrol dengan Ayano Koji. Tentunya karena Ayano Koji dapat nilai 100 di ujian matematika. Dan yang paling gak tenang adalah Yukimura. Yukimura adalah salah satu orang yang punya nilai tinggi di kelas. Dia sangat kaget ketika Ayano Koji dapat nilai 100 di ujian matematika. Dan dari semua teman seangkatannya, hanya Ayano Koji yang dapat nilai sempurna di ujian matematika. Bagi Yukimura, nilai Ayano Koji itu mustahil didapat. Alasannya, karena ada beberapa soal yang levelnya tuh berada di luar jangkauan anak SMA. Orang terpintar seperti Sakayanagi maupun Ichinose pun gak bisa menjawab pertanyaan itu. Ternyata obrolan bukan lagi jadi obrolan grup Ayano Koji. Siswa lain seperti geng Shinohara juga ikut bergabung mengobrol. Mereka juga kaget karena Ayano Koji bisa dapat nilai 100. Karuizawa mencoba menjelaskan selogis mungkin. Tapi bagi Yukimura, mau sekeras apapun siswa SMA belajar, gak mungkin bisa mecahin soal ujian yang tingkatannya di luar anak SMA. Di sini yang Yukimura masalahin, kemungkinan Ayano Koji tuh nyembunyiin kemampuannya. Kalau dari awal Ayano Koji adalah orang jenius dalam matematika, maka harusnya di ujian sebelumnya juga Ayano Koji pasti bisa dapat nilai yang sempurna. Beberapa siswa lain masih nggak percaya kalau Ayano Koji adalah orang yang jenius. Mereka yakin kalau Ayano Koji udah pakai cara curang untuk dapetin nilai 100. Diskusi tentang Ayano Koji masih berlanjut. Sudo bilang kalau nggak punya bukti, jangan asal menuduh orang telah pakai cara curang. Intinya, mereka masih meributkan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Gak lama Hirata pun turun tangan. Hirata menyuruh siswa yang punya kegiatan klub untuk segera melakukan kegiatan klub. Tujuan Hirata untuk mengurangi jumlah siswa yang berdebat. Beberapa siswa pun akhirnya pergi. Di sisi lain saat ini, Ayano Koji telah keluar dari ruangan direktur. Di luar ruangan dia udah ditunggu oleh Jabashira. Sambil berjalan, Jabashira nanya tentang cara Ayano Koji untuk jelasin ke teman-temannya tentang nilai 100. Ayano Koji cuma bilang, udah gak ada gunanya sembunyi-sembunyi. Ayano Koji juga nyuruh Jabashira untuk segera pergi. Ayano Koji gak mau para siswa jadi semakin memperhatikannya karena dekat dengan Jabashira. Ketika sampai kelas, Ayano Koji udah ditodong berbagai pertanyaan. Ayano Koji melirik Horikita dan Horikita pun menjelaskan semuanya. Horikita bilang kalau dari awal masuk sekolah, Ayano Koji emang orang yang jenius dalam hal matematika. Horikita membuat strategi supaya Ayano Koji menyembunyikan kemampuannya.
tentunya nggak boleh sampai merugikan kelas. Yukimura masih nggak percaya dengan Horikita. Bagi Yukimura, kalau Ainokoji punya kemampuan, lebih baik dikeluarin di awal karena menguntungkan bagi kelas. Horikita tetap ngotot dan jelasin secara logisnya. Yukimura pun nanya lagi, kenapa sekarang mutusin untuk ngeluarin kekuatan Ainokoji. Horikita bilang kalau sekarang siswa tuh udah banyak berkembang. Sekarang para siswa udah bisa diandalkan untuk melindungi orang-orang penting di kelas. Makanya Horikita mutusin untuk ngeluarin kekuatan Ainokoji. Yukimura nanya lagi, apakah kemampuan Ainokoji hanya dalam matematika? Horikita gak mau menjawab. Horikita cuma bilang bahwa kemampuan Ainokoji harus bisa dimanfaatkan dengan sangat benar. Tujuannya supaya kelas lain kebingungan dengan kemampuan sesungguhnya dari Ainokoji. Tentunya Karuizawa dan Hirata juga melakukan yang terbaik supaya orang-orang percaya pada Horikita. Dalam hatinya, Ainokoji berterima kasih kepada Horikita karena Horikita memudahkan dia untuk bertindak di masa depan. Setelah percakapan, Ainokoji ditegur oleh grup Ainokoji. Hasebe nanya kenapa Ainokoji gak jujur sama grupnya. Ainokoji bilang kalau dia memang udah mutusin untuk gak cerita, tapi bukan berarti Ainokoji gak percaya dengan anggota grup. Ainokoji minta maaf dengan hal yang udah terjadi. Yukimura bilang sebenarnya dia mau keluar dari anggota grup. Dia masih belum percaya sama Ainokoji. Tapi karena dia udah terlalu lama di dalam grup dan dia tahu bahwa Ainokoji bukanlah orang yang jahat, maka Yukimura mutusin untuk tetap jadi anggota grup. Grup Ainokoji pun akhirnya berdamai dan mencoba menerima semua kenyataan. Jam 7 pagi, Ainokoji udah ada di depan mall untuk bertemu dengan grupnya. Tapi Ainokoji itu datang terlalu cepat dan dia hanya berdiri sendirian. Gak lama datang Ichinose dan Kanzaki. Ichinose tentunya nanya tentang kemampuan dari Ainokoji. Ainokoji cuma bilang kalau dia jenius dalam hal matematika dan dia nyembunyiin itu demi strategi kelas D. Kanzaki di sini sangat curiga dengan Ainokoji. Kanzaki yakin kalau masih banyak hal yang disembunyiin oleh Ainokoji. Ichinose membela Ainokoji sampai akhirnya Kanzaki pun pergi. Ainokoji bilang ke Ichinose kalau kelas 2C bakal terlibat masalah internal. Sekarang pasti banyak orang yang mulai meragukan gaya kepemimpinan dari Ichinose. Bahkan kemungkinan bakal ada pengkhianat di kelas 2C. Tapi walaupun gitu, Ainokoji tetap mau kalau Ichinose percaya dengan teman-temannya dan melanjutkan pertarungan. Ichinose bilang kalau dia akan selalu melindungi kelasnya. Ainokoji juga menegaskan kalau dia nggak bakal biarin Ichinose kena drop out. Ichinose jadi gelagapan dengan wajah yang malu. Setelah Ichinose pergi, gak lama datang grup Ainokoji dan bertanya tentang perbincangan dengan Ichinose. Ainokoji jelasin dengan logis, tapi entah kenapa ekspresi Sakura terlihat sangat aneh. Kemungkinan di sini Sakura sadar kalau Ichinose punya rasa kepada Ainokoji. Besoknya di loker sekolah, Ainokoji bertemu dengan Sudo. Mereka pun akhirnya mengobrol. Sudo nanya apakah Ainokoji nyembunyiin kemampuan dalam berkelahi. Ketika melawan Hosen, Sudo tahu bahwa Hosen adalah seorang monster. Untuk pertama kalinya, saat itu Sudo ngerasain ketakutan dari seseorang. Tapi Ainokoji bisa mengatasi Hosen dengan sangat tenang. Makanya Sudo nyimpulin kalau Ainokoji pandai berkelahi. Sudo pun memegang otot dari Ainokoji. Sudo akhirnya tahu kalau Ainokoji adalah orang yang kuat. Sudo bertanya tentang seberapa kuat Ainokoji. Tapi karena Ainokoji terus mencoba mengelak, maka Sudo jadi nggak peduli. Bagi Sudo, mengetahui kekuatan Ainokoji dengan mata kepalanya sendiri adalah bukti bahwa Ainokoji memang sangat kuat. Tapi walaupun gitu, Sudo tertawa dan dia bilang gak peduli sekuat apapun Ainokoji tetap gak mungkin bisa ngalahin Sudo dalam basket. Ainokoji dalam hatinya jelas mengakui kalau Sudo sangat hebat dalam basket dan dia gak punya peluang untuk menang. Sudo juga bilang sebenarnya dia mau cerita ke orang lain tentang pertarungan Ainokoji melawan Hosen. Tapi sampai saat ini entah kenapa Sudo gak bisa cerita. Ainokoji bilang kalau Sudo udah banyak berubah.
Ayano Koji yakin kalau Sudo gak bakal bisa cerita. Alasannya karena Sudo udah mikir apa yang akan terjadi kalau cerita. Jika Sudo yang dulu, mungkin dia bakal cerita ke orang-orang. Tapi karena Sudo udah berubah, maka Sudo gak bisa cerita. Sudo juga nanya tentang hubungan Ayano Koji dan Horikita. Ayano Koji bilang kalau dia gak pacaran dengan Horikita. Suatu hari, Ayano Koji dan Horikita mengobrol. Mereka mengobrol tentang siapa dalang yang telah menyebarkan kabar bahwa menrobot Ayano Koji akan dapat 20 juta poin pribadi. Setelah banyak berpikir, Horikita nyimpulin kalau pelakunya adalah Nagumo. Tapi Ayano Koji bilang kalau Nagumo kemungkinannya sangat kecil. Di sini Ayano Koji sendiri masih belum punya bukti. Horikita juga bilang kalau pulang sekolah nanti dia bakal bertemu dengan Nagumo dan dia bakal daftar jadi anggota OSIS. Walaupun Horikita udah menerka maksud Ayano Koji nyuruh dia masuk OSIS, tapi Horikita mau penjelasan langsung dari Ayano Koji. Ayano Koji bilang kalau dia mau mengamati apa yang akan dilakukan oleh Nagumo. Jika pemikiran Nagumo salah, maka Horikita harus menghentikannya. Horikita juga mengajak Ayano Koji untuk ikut dengannya ketika bertemu dengan Nagumo. Ayano Koji akhirnya setuju. Siangnya, mereka berdua menuju ruang OSIS. Di sana, mereka disambut oleh Nagumo dan Kiriyama. Nagumo nanya tentang tujuan kedatangan mereka. Horikita bilang kalau dia mau bergabung jadi anggota OSIS. Horikita beralasan kalau dia mau mengikuti jejak kakaknya dan dia berambisi jadi ketua OSIS. Intinya, Horikita mencoba meyakinkan Nagumo. Nagumo pun menerima Horikita sebagai anggota dari OSIS. Mereka pun saling berjabat tangan. Ketika Ayano Koji mau keluar ruangan, Nagumo menegur dan mengajak Ayano Koji untuk bergabung. Tentunya langsung ditolak. Nagumo bilang ketika musim panas, dia akan bermain dengan para adik kelas. Setelah itu, Ayano Koji pun keluar ruangan. Ayano Koji membalas pesan Karuizawa yang ingin main ke kamarnya. Mereka pun akhirnya bertemu di kamar. Karuizawa membuatkan minuman untuk Ayano Koji. Dia ngelakuin itu karena tangan Ayano Koji lagi terluka. Mereka pun mengobrol. Karuizawa agak kesal karena kejeniusan Ayano Koji mulai dipublikasi. Karuizawa jadi semakin sulit untuk ngasih tahu ke orang-orang bahwa mereka sedang berpacaran. Kalau dia ngasih tahu sekarang, publik pasti mengira bahwa Karuizawa macarin Ayano Koji karena status Ayano Koji yang mulai terkenal. Ayano Koji bilang justru hal itu bukanlah masalah. Ayano Koji bisa pamer bahwa dia punya pacar yang sangat imut. Karuizawa yang mendengar kalau dia dibilang imut tiba-tiba jadi salah tingkah. Gak lama Karuizawa juga bilang bahwa Ayano Koji sangat keren. Mereka pun mengobrol dengan santai. Gak lama suasana jadi hening dan mereka pun mau berciuman. Tapi sayangnya sebelum itu terjadi, bel kamar Ayano Koji mulai berbunyi. Ternyata yang datang adalah Ichika. Ichika mencoba memaksa untuk masuk. Ichika alasan kalau dia mau dibuatin makanan sebagai imbalan karena dia telah bantu Ayano Koji. Ayano Koji bilang kalau dia kehabisan bahan makanan. Tapi ternyata di tasnya Ichika udah membawa banyak bahan makanan. Ichika masih memaksa untuk masuk kamar Ayano Koji. Ichika tahu kalau Ayano Koji lagi gak sendirian di dalam kamarnya. Ichika bilang kalau dia udah mengikuti Karuizawa seharian. Akhirnya Ayano Koji pun bukain pintu untuk Ichika. Ichika pun masuk dan bilang kalau berduaan di kamar terkunci, hal itu sangat gak baik. Ichika mengecek kamar Ayano Koji. Ternyata kasur dan lain-lain masih sangat rapi. Itu artinya belum ada adegan dewasa yang telah terjadi. Karuizawa hanya terdiam dan wajahnya memerah seolah memendam rasa kesal. Ayano Koji bilang kalau seks dilarang di lingkungan sekolah. Ichika bilang kalau itu hanya formalitas. Faktanya di lingkungan sekolah terjual alat kontrasepsi. Itu artinya ada pasangan yang gak tahu malu yang telah melakukan hal itu.
Ichika pun menaruh kondom di meja Aenokoji. Dia bilang kalau itu adalah hadiah untuk permintaan maafnya karena secara nggak langsung Ichika telah membuat tangan kiri Aenokoji jadi terluka. Ichika bilang kalau dia bukanlah musuh bagi Aenokoji. Tentunya Aenokoji gak mungkin percaya. Di sini juga Ichika mulai mengoceh dan terbongkarlah bahwa ada sayembara 20 juta untuk orang yang berhasil mendrop out Aenokoji. Karuizawa tentunya kaget karena Aenokoji gak cerita tentang sayembara 20 juta. Ichika pun beberin semuanya, mulai dari rencana Aenokoji yang telah berhasil lolos dari kejadian Hosen. Deduksi Ichika sangat luar biasa, bahkan sampai-sampai Aenokoji berpikir bahwa Ichika adalah orang dari Wet Room. Tapi bisa juga kalau Ichika adalah tipe orang jenius seperti Sakayanagi. Aenokoji menyuruh Karuizawa untuk ngasih minum kepada Ichika. Setelah minumannya jadi, Ichika malah pulang. Karuizawa terlihat sangat marah. Karuizawa minta penjelasan tentang 20 juta. Awalnya Aenokoji gak mau cerita karena dia nggak mau membuat Karuizawa jadi khawatir. Tapi karena udah tahu, maka Aenokoji pun jelasin semuanya. Di pertengahan bulan Juli, tepatnya di perjalanan menuju ke sekolah, Aenokoji ditegur oleh Nanase. Untuk basa-basi, Nanase minta maaf atas apa yang telah terjadi. Nanase bilang kalau selama ini dia nggak bergerak karena mereka harus lebih hati-hati dalam membuat rencana. Nanase juga cerita bahwa pertempuran antar kelas 1 telah terjadi dan akibatnya ada satu orang dari kelas 1C yang telah di drop out. Nanase bilang kalau Hosen sekarang bukan cuma tertarik sama pertempuran kelas 1, tapi dia juga tertarik pada Aenokoji. Setelah itu, Nanase pun pergi. Di kelas, Cabashira jelasin tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Cabashira nunjukin gambar kapal pesiar. Cabashira bilang tanggal 4-11 Agustus para siswa dibebasin untuk melakukan apapun di dalam kapal. Tentunya untuk dapetin segala kenikmatan di kapal, para siswa harus bisa lulus dari ujian di pulau tak berpenghuni. Cabashira pun jelasin ujiannya. Cabashira nunjukin jadwal ujian. Para siswa agak protes. Alasannya karena waktu liburan mereka jadi semakin dikit. Cabashira jelasin walaupun waktu liburan sedikit, tapi para siswa bisa menikmati liburan di kapal pesiar selama 1 minggu penuh setelah ujian. Cabashira jelasin kalau ujian kali ini para siswa akan bersaing dengan semua angkatan. Karena perbedaan pengalaman dan usia, maka siswa kelas 1 bakal dapat hadiah lebih besar dan hukuman yang lebih ringan. Sedangkan kelas di atasnya akan dapat hukuman yang jauh lebih berat. Singkatnya kelas 1 hukumannya cuma nggak dapat poin pribadi dalam beberapa bulan. Sedangkan kelas di atasnya bakal ada drop out. Kalian bisa lihat detail ujian di dalam video. Oke, gua harap kalian udah mengerti tentang aturan ujian kali ini. Selain aturan ujian, para siswa juga di sini akan diberi kartu oleh pihak sekolah. Tentunya kartu-kartu itu punya efek yang berbeda. Kalian bisa lihat di video untuk detailnya. Setelah penjelasan, Cabashira pun keluar ruangan. Gak lama, Koenji ikut pergi. Karena ada sedikit yang aneh dari Koenji, Aenokoji pun mutusin untuk mengikuti Koenji secara diam-diam. Koenji bertanya kepada Cabashira tentang apa yang akan terjadi pada siswa yang sakit. Cabashira hanya tertawa. Siswa yang sakit tentunya kali ini akan dapat hukuman. Jadi Koenji nggak bisa jadiin sakit sebagai alasan. Setelah itu Cabashira pun pergi. Gak lama Koenji menyadari kehadiran seseorang. Aenokoji pun menunjukkan dirinya. Aenokoji bilang kalau dia disuruh sama Horikita. Sayangnya Koenji nggak percaya.
Koenji kesulitan menentukan apakah Ainokoji berbohong atau enggak. Ainokoji nanya tentang apa yang bakal Koenji lakuin di dalam ujian. Koenji bilang kalau dia mau ikut dengan Ainokoji. Sayangnya Ainokoji menolak Koenji. Ainokoji bilang kalau dia nggak mau sekelompok dengan orang yang berniat mundur ketika ujian dimulai. Ainokoji pun balik lagi ke dalam kelasnya. Di sana para siswa lagi mengobrol tentang ujian. Mereka terus berpikir tentang langkah apa yang harus mereka lakuin. Mereka berpikiran kalau hanya mengandalkan kelas sendiri sama aja dengan bunuh diri. Hanya mengandalkan teman sekelas itu berarti akan terjadi ketidakseimbangan. Dan mereka pun ngusulin untuk membentuk kelompok dengan kelas B dan kelas C. Tujuannya untuk menghancurkan kelas A. Hirata gak setuju. Kalau kelas D mengusulkan ide itu, Sakayanagi pasti akan menghancurkan kelas D. Jadi, kalau mau bekerja sama dalam menghancurkan kelas A, maka kelas D nggak boleh jadi pengusul dari rencana tersebut. Ketika sekolah selesai, ternyata handphone siswa yang punya kemampuan akademik maupun fisik yang tinggi, ponsel mereka berdering dan dapat tawaran pembentukan kelompok. Ainokoji nanya apakah Horikita dihubungi oleh orang lain. Horikita bilang kalau nggak ada yang menghubungi dirinya. Ainokoji juga bilang kalau baterainya saat ini sedang habis. Jadi dia nggak tahu apakah ada yang menghubungi atau enggak. Ainokoji pun mencas HP-nya. Horikita masih mengobrol dengan Ainokoji. Ternyata Horikita udah ngirim perintah ke semua orang. Isinya jangan buat kelompok sampai kelas udah sepakat. Dan kalau ada yang pengen buru-buru bentuk kelompok, maka harus laporan terlebih dahulu. Horikita sendiri tahu kalau perintahnya mungkin bakal sulit untuk didengar. Setiap orang punya keputusannya masing-masing. Ainokoji dan Horikita pun pergi ke tempat yang sepi. Mereka berdua masih mengobrol. Mereka masih belum melihat pergerakan dari kelas lain. Horikita nanya apakah Ainokoji bisa dapat peringkat pertama walaupun hanya sendirian tanpa kelompok. Ainokoji jelas terkejut. Omongan Horikita memang terlihat mudah, tapi kenyataannya akan sangat sulit. Horikita bilang kalau Ainokoji bisa dapat peringkat pertama tanpa kelompok, maka beban kelas akan semakin ringan. Mereka masih mengobrol tentang langkah apa yang sebaiknya mereka lakuin. Setelah itu mereka berpisah. Gak lama ketika jalan, Ainokoji ditegur oleh Ishizaki. Ishizaki mengajak Ainokoji ke suatu tempat. Ternyata di sana udah ada Hiyori dan Albert. Albert dan Hiyori memegang Ainokoji. Ainokoji dipaksa untuk ikut dengan mereka. Mereka pun sampai di kamar Albert. Hiyori ngajak Ainokoji untuk gabung dengan kelompoknya. Ainokoji mau penjelasan tentang detailnya. Ishizaki bilang kalau Ainokoji bebas mau membentuk kelompok dengannya, Albert atau Hiyori. Intinya Ainokoji harus bekerja sama dengan kelas B. Untuk awal, Ishizaki mau membuat kelompok kecil. Dan nanti pada saat ujian mau dimulai, barulah membentuk kelompok yang besar. Ainokoji bertanya kenapa dia dipilih. Ishizaki bilang kalau Ainokoji lebih hebat dari Ryuen. Selain itu, Ainokoji bisa dapat nilai 100. Mereka pun nyimpulin siapapun yang bisa dapetin Ainokoji, maka kelompok itu pasti akan menang. Ainokoji bilang apa keuntungannya jika dia bergabung. Ishizaki bilang kalau kelas B udah naik ke kelas A, maka mereka bakal ngasih 20 juta poin supaya Ainokoji bergabung dengan mereka. Ternyata semua rencana itu murni ide dari Ishizaki, bukan dari Ryuen. Jadi Ryuen tuh nggak tahu rencana dari Ishizaki. Ainokoji bilang kalau dia nggak bisa langsung menerima rencana Ishizaki. Hiyori juga jelasin beberapa celah dari rencana Ishizaki. Hiyori bilang kalau Ainokoji harus dipasangin sama Ryuen. Tentunya Ishizaki tahu bahwa Ryuen gak mungkin mau sekelompok dengan Ainokoji. Di sini intinya Ainokoji nggak bisa langsung menjawab untuk ikut rencana Ishizaki. Ainokoji bilang bakal mempertimbangkan tawaran Ishizaki. Walaupun Ainokoji bilang gitu, Ainokoji sebenarnya udah mutusin untuk gak mau membuat kelompok. Ainokoji mau sendirian dalam ujian kali ini. Ujian kali ini pasti berhubungan dengan Tsukishiro.
Ayano Koji nggak mau ada orang lain yang ikut terjebak dalam masalahnya. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.